Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, di mana kitab ini mensyarah matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab salatil jum'ah, babu salatil jum'ah. Kullu man lazimathul jamaah lazimathul jum'ah. Ini sebuah kaidah, yaitu setiap yang wajib baginya salat berjamaah di masjid, maka wajib baginya pula salat Jumat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, yakni azan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju mengingat Allah, yakni bersegeralah menuju salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Wa li hadithi Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at. Hendaknya orang-orang itu berhenti dari melalaikan salat Jumat. Aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini adalah yakni ancaman bagi orang yang melalaikan salat Jumat, sehingga diambil kesimpulan bahwa hukum salat Jumat itu wajib bagi orang-orang yang wajib bagi mereka untuk melakukan salat berjamaah. Kemudian penulis berkata, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, idza kana mustautinan bibina'in, kalau mereka itu mustautin, yakni orang yang merupakan penduduk tetap di suatu tempat. Mustautin itu makna mustautin, yakni tinggal atau menjadi penduduk tetap di suatu tempat. Tetapi tidak titik di situ saja, ada tambahannya, mustautinan bibinain, menjadi penduduk tetap di suatu tempat dan tinggalnya di bangunan, dibina. Tinggalnya di bangunan, dibina. Fa ghairul mustautin ka ahlil bawadi alladzina yaskununa buyuta sya'r. Maka selain mustautin, seperti orang-orang Badui yang mereka itu tinggal di buyutas sya'r. Apa itu buyutas sya'r? Semacam kemah. Bisa kita katakan kemah atau tenda. Jadi mereka, orang-orang Badui itu membuat tenda mereka sendiri dengan dari semacam benang begitu ya. Dan mungkin benang itu dari Allahu a'lam, mungkin dari rambut binatang dan seterusnya. Jadi mereka kemudian mengolahnya dan akhirnya menjadi seperti semacam kain begitu ya. Itulah yang dijadikan sebagai tenda atau kemah. Wa yahulluna wa yartahiluna la talzamuhum al-jum'ah. Mereka tinggal di tenda itu atau di kemah itu, dan mereka kalau mau pindah ya tinggal pindah, tinggal mengemasi kemahnya atau tendanya kemudian berpindah ke tempat lain. Maka bagi orang-orang seperti ini tidak wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Bahkan walaupun misalkan mereka sudah lama tinggal, misalkan lama di situ tinggalnya 6 bulan, ya, tetapi tinggalnya di kemah seperti itu atau tenda, bukan di suatu bangunan,
maka ini tidak wajib. Ya, walam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'rab haula al-Madinah bi iqamatil Jum'ah. Ini dalilnya yang akan dibacakan sebentar lagi, yaitu yang baru saja dibacakan Arabnya ya. Yaitu Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang-orang Arab Badui di sekeliling Madinah untuk menghadiri sholat Jumat di Masjid Nabawi. Padahal mereka tinggal di sekitar Madinah dan ada di antara mereka yang tinggal agak lama di situ, ya. Tetapi karena tinggalnya di kemah atau tenda yang itu adalah tempat untuk tinggal, yakni sementara begitu ya. Bangunan sementara, bahkan tidak bisa kita sebut sebagai bangunan, yang namanya kemah atau tenda. Maka itu tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mereka menghadiri sholat Jumat. Seandainya mereka wajib juga hadir, maka tentunya Nabi Muhammad SAW tidak akan yakni diam, tidak akan kemudian tidak menyuruh mereka, tidak mewajibkan mereka, atau tidak mengutus utusan kepada mereka untuk menghadiri sholat Jumat setiap hari Jumat. Wa kadzal musafiru safara qasrin la talzamuhul Jum'ah. Demikian pula musafir, orang yang safar dan safarnya itu adalah safar yang bisa diqasar, maka tidak wajib baginya untuk menghadiri sholat Jumat. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusafiruna wa lam yakunu yusalluna al-Jum'ah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dulu ya pernah safar pada hari Jumat dan mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau tinggalnya bukan di suatu bangunan, yakni bangunannya itu bukan, yakni sesuatu yang dia tinggal itu bukan sesuatu yang bisa kita sebut permanen begitu ya, bukan dari batu bata atau bukan dari kayu bahkan atau bambu. Kalau itu sudah bisa kita sebut permanen walaupun dari kayu atau bambu. Tapi kalau dari tenda atau kemah, maka walaupun dia tinggal lama di situ, maka dalilnya kita lihat Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh orang-orang Arab Badui untuk menghadiri sholat Jumat di Masjid Nabawi. Demikian pula orang yang safar. Ya, demikian pula orang yang safar tidak wajib untuk berhenti di pinggir jalan, di masjid di pinggir jalan atau di ya intinya masjid yang dia lalui di perjalanan, kemudian sholat Jumat terlebih dahulu, tidak wajib. Tapi dia bisa tetap lanjut nanti sholat zuhur. Wa min syartiha, di antara syarat sholat Jumat yang pertama, fi'luha fi waqtiha, mengerjakan sholat Jumat di waktunya. Fayushtaratu li sihhatil Jum'ah fi'luha fi waqtiha. Syarat supaya sholat Jumat itu sah adalah mengerjakannya di waktunya. Li'annaha salatun mafrudatun fasturita laha dukhulul waqti ka baqiyati salawat. Karena sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib, maka disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat waktunya sudah masuk. Sebagaimana sholat-sholat yang lain, sholat wajib yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar, ada waktu sholatnya. Ya, harus mengerjakannya di waktu sholat tersebut. Fala tasihhu qabla waqtiha wala ba'dahu. Maka tidak sah ketika mengerjakan sholat Jumat itu di sebelum waktunya atau setelah waktunya. Sebelum waktu mulainya sholat Jumat dan setelah waktu bolehnya melakukan sholat Jumat. Kalau di luar waktu ini maka sholat Jumatnya tidak sah. Liqaulihi ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin dengan kewajiban yang mawquta, kewajiban yang ada waktunya. Jadi ada yakni kriteria waktunya, harus dikerjakan pada rentang waktu tersebut atau di dalam waktu tersebut. Wa jumhurul ulama yarawna anna waqtaha waqtu salati zuhur. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Yabda min zawali syams hatta akhir waktu zuhur. Ya, dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya matahari
Itu nanti ya. Dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir dari waktu zuhur. Awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Yani ini yang kita sebut dengan waktu zawal. Sedangkan akhir waktu zuhur adalah ketika panjang bayang-bayang itu sama dengan tinggi benda. Panjang bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi bendanya. Maka ini akhir dari waktu zuhur. Maka itulah waktu zuhur, itulah pula waktu salat Jumat. Wa huwa idza kana dhillu syai'i mithlahu. Yani akhir waktu zuhur itu adalah ketika panjang bayang-bayang itu sama dengan panjang bendanya atau tinggi bendanya. Taib, ini pendapat jumhur. Wa amma al-Hanabilah. Adapun para ulama Hambali, fal masyhuru indahum, pendapat yang masyhur menurut mereka, pendapat yang masyhur di mazhab mereka, anna waqtaha huwa waqtu salatil Id min irtifa'i syams qida rumhin ila akhiri waqti zuhur. Bahwa waktu salat Jumat itu sama seperti waktu salat Id. Nah, ini pendapat yang masyhur di Hambali. Tidak masyhur di Indonesia karena memang dalam masalah ini pendapat yang masyhur di Indonesia adalah pendapatnya Syafi'iyah. Ya. Walaupun di masalah yang lain kita menemukan juga pendapat Syafi'iyah tidak masyhur di negeri ini, malah pendapat Hambali yang masyhur di negeri ini begitu ya. Tapi di masalah ini, nah, pendapat Hambali ini tidak masyhur. Jadi ada ulama, yakni Hanabilah, yang berpendapat bahwa waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu sholat Id. Dimulai dari terbitnya matahari dan ketika matahari naik setinggi galah sampai akhir dari waktu zuhur. Jadi kalau orang mengerjakan sholat Jumat jam 9 siang misalkan, jam 7 pagi sah menurut pendapat ini ya. Walil Hanabilah adillah walakin adillatul jumhur aqwa. Hanabilah memiliki dalilnya sendiri, akan tapi dalilnya jumhur ulama lebih kuat. Wal amalu biha ahwat, dan mengamalkan pendapat jumhur itu lebih hati-hati. Karena yakni sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah di sini, qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab fenomenal beliau Al-Mughni, wa li anna fi dzalika khurujan 'anil khilaf. Karena kalau kita mengamalkan pendapat jumhur maka ini kita keluar dari khilaf. Ya, fa inna ulama al-ummah ittafaqu ala anna ma ba'da zawal waqtun lil jum'ah wa innamal khilafu fi ma qablahu. Karena seluruh ulama sepakat bahwa kalau salat Jumat itu dilaksanakan setelah waktu zawal sampai akhir waktu zuhur, seluruh ulama sepakat bahwa ini salat Jumatnya sah. Yang mereka perselisihkan adalah bagaimana kalau salat Jumat tersebut dilaksanakan sebelum waktu zawal, sebelum masuknya waktu zuhur. Bahkan yakni tadi enggak tanggung-tanggung ya, sebelum waktu zuhur yakni bahkan dari terbit matahari sampai yakni ketika matahari setinggi galah. Waktu dilaksanakannya salat Id sebagaimana orang-orang mengerjakan salat Id. Nah, itu kata Hanabilah, demikian pula boleh melaksanakan salat Jumat di waktu tersebut. Mereka berlandaskan pada sebagian riwayat ya, sebagian riwayat yang di situ menunjukkan bahwa pernah dilaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Akan tapi yakni kembali lagi kepada perkataan Ibnu Qudamah, bahkan Ibnu Qudamah berdalil dalam masalah ini dengan yakni khurujun minal khilaf. Biasanya Ibnu Qudamah rahimahullah ketika beliau membantah pendapat yang beliau lemahkan, beliau akan membantah dengan dalil begitu ya. Ini dalilnya lemah karena begini. Ini dalil yang kuat begini. Tapi dalam masalah ini, yakni tentunya beliau di kitab Al-Mughni tersebut ya bisa dicek. yakni beliau menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pendapat jumhur lebih kuat. Tapi maksudnya adalah di sini beliau menyebutkan al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Ini memang dalam masalah ini adalah masalah yang tidak 100% bisa diketahui mana yang pendapat yang hak, mana yang batil begitu ya. Ini masalah istihadiyah, ini masalah khilafiyah istihadiyah. Akan tetapi ya keluar dari khilaf itu lebih selamat dan yakni lebih selamat dari kesalahan di sisi Allah dan juga lebih selamat dari perselisihan. Coba bayangkan kalau misalkan masjid ini misalkan Jumat ntar
kemudian sholat Jumatnya diumumkan jam 8 pagi misalkan. Kira-kira berapa banyak orang yang bakal mendemo? Betul tidak? Ini pasti salah paham atau karena tidak familiar ya. Naam. Jadi supaya selamat di sisi Allah dan supaya selamat dari perselisihan masyarakat, dan itu tidak diinginkan oleh syariat. Baik. Wali anna aktsara fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa salatuha ba'da zawal. Karena sebagian besar perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat Jumat itu adalah beliau mengerjakannya setelah waktu zawal. Wa yurakhisu ba'dul fuqaha bi taqdimil adzani wal khutbah 'ala zawal. Sebagian fuqaha itu memberikan keringanan bahwa azan untuk salat Jumat dan khutbah untuk sholat Jumat itu bisa dilaksanakan sebelum waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Sebagian fuqaha berpendapat demikian. Lakinna sholata la takunu illa ba'da zawal. Akan tapi hendaknya sholat Jumatnya itu sendiri hendaknya dilaksanakan setelah waktu zawal, yakni setelah masuk waktu zuhur. Akan tapi tentunya yang lebih selamat sekali lagi azannya memang ketika waktu zuhur sudah masuk, kemudian khutbahnya setelah masuk waktu zuhur, dan otomatis sholatnya setelah masuk waktu zuhur. Baik, kita mempelajari khilaf ini dalam rangka supaya kita lebih terbuka wawasan dan tidak langsung menghakimi kalau ada orang lain yang berpendapat atau menyebutkan pendapat ini nantinya, begitu ya. Nah, ya siapa tahu nanti kita haji atau umrah kemudian kita bicara sama orang yang backgroundnya mazhab Hambali, kemudian dia bilang jam 9 pagi ana mau sholat Jumat dulu. Gitu. Jangan kemudian kita terburu-buru mengatakan antum ahlul bidah. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah wa antakuna biqaryatin. Hendaknya sholat Jumat tersebut di yakni qaryah, desa atau perkampungan. Yakni maksudnya adalah tempat orang-orang itu tinggal. Tempat orang-orang itu tinggal. Ai antakuna iqamatul jum'ah biqaryatin ahluha mustautinuna biha. Hendaknya sholat Jumat itu dilaksanakan di suatu perkampungan yang penduduknya di situ itu adalah mustautin di situ. Mustautin adalah orang-orang yang penduduknya menetap di situ. Memang orang-orang tersebut menetap di situ. Wa takunu mabniyatan bima jaratil 'adatu bibina'iha bihi. Wa takunu mabniyatan bima jaratil 'adatu bibina'iha bihi min hajarin aw tinin aw khasabin wa nahwihi. Dan hendaknya rumah-rumah penduduk tersebut itu dibangun menggunakan material-material yang biasa digunakan untuk bangunan seperti batu, tanah liat, kayu atau bambu dan semisalnya. Ya kalau zaman sekarang batu bata dan semen dan seterusnya ya. Fa amma alul khiyam wa buyutus sya'ar. Adapun orang-orang yang tinggal di khiyam, di kemah. Kemah itu dari bahasa Arab, khimah. Khiyam. Ya, yakni orang-orang yang tinggal di kemah atau tenda atau buyutus sya'ar yang tadi dibilang, buyutus sya'ar yakni semacam kemah atau tenda. Wa nahwiha mimma yanqulu fala jum'ata alaihim. Adapun orang-orang yang tinggal di kemah atau yang semisalnya yang itu bisa yakni dipindahkan dengan mudah, portable, nomaden, istilahnya nomaden ya kalau, maka tidak ada kewajiban salat Jumat bagi mereka. Wa dzalika li anna qabailal Arab kanat haula al-Madinah wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi iqamatil Jum'ah. Itu karena kabilah-kabilah orang Arab, yakni orang-orang Badui, mereka tinggal di sekeliling Madinah di tenda-tenda mereka, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Baik. Jadi dalilnya di sini adalah yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa takrirat beliau. Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 kategori, yaitu aqwal, kemudian af'al, kemudian takrirat. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah atau aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca hadis, kemudian hadisnya tersebut
yakni menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, ini berarti sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan. Atau kalau hadisnya tersebut berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu, maka itu juga sunnah beliau. Maka ini adalah sunnah fi'liyah, sunnah beliau yang berupa perbuatan beliau SAW. Atau persetujuan beliau, yakni ketika beliau diam saja, tidak mengomentari sesuatu, maka itu bisa kita ambil juga kesimpulan hukum. Bisa kita ambil kesimpulan hukum dari situ, ya. Jadi seperti ini, ya. Nabi Muhammad SAW diam saja, tidak memerintahkan orang-orang Arab Baduy yang di sekeliling Madinah untuk datang ke Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi diamnya beliau ini bisa kita ambil kesimpulan hukum. Ini logika hukum kalau di ilmu syar'i. Setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ada alasannya. Beliau bukan orang biasa. Kalau orang lain selain beliau yang tidak yang kenapa ini? Habis. Oh, yang ini satunya ya. Kita bicara diamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, Anda pun nggak boleh berbicara juga. Jadi diamnya Nabi Muhammad SAW ada faidah besar di situ. Kalau orang lain, maka yakni bisa jadi diam karena alasan yang lain, bisa jadi diam karena lupa atau lalai atau macam-macam. Akan tapi Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan beliau dan apa yang keluar dari lisan beliau itu adalah yakni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian kita lihat, maka ini dalilnya. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa takrirat beliau, persetujuan atau yakni approval, ya, approval atau persetujuan dari beliau. Kemudian syarat yang ketiga dari sholat Jumat, wa yataqaddamaha khutbatan, hendaknya diawali oleh dua khutbah. Fayushtaratu li sihhatil jum'ah ay yataqaddamaha khutbatan li hadithi Ibnu Umar. Maka disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat hendaknya diawali dengan dua khutbah berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain yaqudu bainahuma, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan khutbah, dua kali khutbah, dan beliau duduk di antara kedua khutbah tersebut. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini dalil bahwa jumlah khutbah di sholat Jumat itu ada dua. Taib, dan ini di awal, ya, sebelum sholat Jumat. Wa an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Dari Jabir beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, kedua mata beliau memerah, wa ala sautuhu, suara beliau keras, washtadda ghadabuhu, dan yakni marah beliau itu memuncak, hatta ka'annahu munziru jaishin, sampai-sampai beliau ini seperti orang yang memberi peringatan kepada para pasukan, di mana orang tersebut berkata sabbahakum wa massakum, akan datang pasukan yang akan menyerang kalian di pagi hari, akan datang pasukan yang akan menyerang kalian di malam hari. Nah, bagaimana kondisi dari orang yang memberi peringatan kepada para pasukan bahwa akan ada musuh yang akan menyerang? Gimana kira-kira? Bayangkan, pasti dengan suara keras, ya, dan tegang dan tegas dan seterusnya. Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Kemudian beliau bersabda dalam khutbah Jumat beliau, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi lafdhin lahu, jadi sebelum lanjut, jadi ini menunjukkan bahwa ketika khutbah, maka seorang khatib itu
ya dituntunkan untuk tegas ketika berbicara, tegas ketika menyampaikan khutbahnya. Ini kita lihat Nabi Muhammad SAW seperti orang yang memperingatkan pasukan dari datangnya musuh. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika khutbah itu harus dengan banyaknya nasihat dan wasiat yang itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, bukan kemudian ya walaupun misalkan kita tidak kemudian mengatakan khutbahnya menjadi tidak sah begitu ya. Ketika misalkan khutbahnya diselingi dengan tentunya tidak boleh khutbah sambil bercanda, betul tidak? Tidak seperti kalau kajian kan ada sambil bercandanya begitu. Tapi maksud ana ketika khutbah kemudian agak-agak pelan, kemudian agak-agak tenang begitu ya. Kita tentunya tidak sampai mengatakan ini khutbahnya salah, tidak demikian. Tapi maksud ana adalah kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ini yang lebih baik begitu ya. Walaupun para ulama menjelaskan tentunya tidak mungkin dari awal khutbah sampai akhir khutbah nadanya tinggi terus begitu ya. Ada di mana nadanya datar biasa saja, tapi di poin-poin yang itu harus ditekankan, maka suaranya harus ditekankan juga. Taib. Wa fi lafdhin lahu, ada juga versi lain, riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullaha wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala ithri dzalik wa qad ala sautuhu. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu adalah beliau memuji Allah, kemudian beliau berkata setelahnya apa yang ingin beliau sampaikan di khutbah tersebut, kemudian waqad ala sautuhu, dan suara beliau itu tinggi, keras. Fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau khutbah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa hadzal hadis yadullu ala annahu yanbaghi lil khatib ay yatafa'al ma'al khutbah bi raf'is saut ahyanan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya bagi para khatib untuk bersuara keras kadang-kadang ya ketika dalam melaksanakan khutbah, ketika dia menyampaikan khutbah. Ini disebut kadang-kadang karena tadi kita sebut tidak mungkin dari awal suara tinggi terus begitu ya, capek juga ya tentunya. Wa izharil hamas khususan idza kana ma yaquluhu yunasibu dzalik, dan menunjukkan al-hamas bukan organisasi di Timur Tengah, bukan. Hamas. Hamas di sini maksudnya adalah semangat dan yang menggebu-gebu dan menggelora begitu ya. Menonjolkan atau memunculkan hal tersebut khususnya ketika apa yang disampaikan memang cocok untuk disampaikan dengan semangat yang menggebu-gebu seperti itu. Katahwif min adzabillahi ta'ala wa sakhati, seperti misalkan ketika khatib tersebut sedang memperingatkan para jamaah dari azab Allah dan dari murka Allah, maka ini tepat ya, hendaknya suaranya dikeraskan. Wa kadza yanbaghi an tastamila al-khutbatu ala hadhihi al-kalimat, dan hendaknya khutbah tersebut hendaknya mencakup kalimat-kalimat berikut. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah, yang seperti tadi yang disebutkan ya, hendaknya mencakup kalimat itu. Li'anna qaulahu kana, karena ketika disebutkan di hadis tersebut Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan khutbah Nabi Muhammad SAW di situ disebut kata kana. Kanat khutbatun Nabi SAW, ada kata kerja kana begitu ya. Maka kata kerja kana ini, fi'il kana ini menunjukkan apa? Tufidu ma'nal mudawamah wal istimrar, menunjukkan bahwa itu perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perbuatan yang berulang kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sekali dua kali begitu ya. Jadi ini adalah suatu yang rutin atau sering beliau lakukan, mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, yaitu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, dan seterusnya. Bisa dilengkapi wa kullu dhalalatin finnar.
Baik. Walianna hadhil kalimat laha ma'anin 'azimah haitsu tahussu 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Dan karena kalimat ini mengandung makna yang agung, yakni memotivasi orang-orang untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhadziru minal muhdatsat wal bid'ah fid din wa tubayyinu annaha syarrul umur. Dan memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari kebid'ahan. Ya, kebid'ahan dalam masalah agama. Dan kalimat tersebut menjelaskan bahwa kebid'ahan itu adalah seburuk-buruk perkara. Ya, jadi ini adalah kalimat yang agung yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita untuk diucapkan ketika khutbah. Wa qala inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi, rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda dari fikihnya, yakni tanda dari pemahaman agamanya. Fikih yang dimaksud di sini, di hadis ini adalah pemahaman agamanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa tamamuhu, ya, hadis ini secara lengkap disebutkan oleh pensyarah hadisnya secara lengkap. An Abi Wa'il, diriwayatkan oleh Abi Wa'il. Beliau berkata, "Khatabana Ammar fa'aujaza wa ablagha." Ammar berkhutbah kepada kami di hadapan kami. Yani Ammar menjadi khatib pada hari itu. Fa'aujaza wa ablagha. Maka beliau kemudian yakni menyampaikan khutbah yang ringkas dan menyampaikan khutbah yang fasih. Ablagh di sini maksudnya balaghah, yakni fasih. Bagus sekali khutbahnya, tapi ringkas. Nah, ini kemudian ada orang berkata, "Qulna falamma nazala qulna." Ketika Ammar selesai khutbah, zahirnya mungkin setelah sholat Jumat juga selesai begitu ya, atau bisa jadi setelah sholat khutbah sebelum sholat Jumat. Orang-orang protes, "Ya Abul Yaqdhan, wahai Abul Yaqdhan," ini kunyahnya Ammar, "laqad ablaghta wa aujasta falau kunta tanaffasta." Wahai Abul Yaqdhan, sesungguhnya engkau telah fasih di khutbah barusan dan engkau telah yakni melakukan khutbah yang ringkas seandainya engkau memperpanjang khutbahnya. Ini saking bagusnya khutbahnya sampai-sampai orang-orang yang hadir di situ ingin khutbahnya diperpanjang. Kalau di zaman ini khutbahnya ringkas, masya Allah, alhamdulillah. Khotib favorit, khotib favorit. Tiap bulan harus ada khotib ini. Tiap bulan 12 kali jadwalnya setahun. Karena takmir itu kalau mempersiapkan khotib Jumat itu untuk 1 tahun ke depan gitu ya, enggak seperti khutbah Jumat ini baru sekarang ngubung-ngubungin ustadz, enggak. 1 tahun ke depan itu sudah ada jadwalnya. Ya, kalau di zaman ini khotib yang seperti ini, ustadz yang seperti ini, ya, dikasih plot 12 kali. Tapi enggak ya, insya Allah ya. Tapi enggak. Maka lihat kaum muslimin di zaman itu melihat khutbah yang indah tapi ringkas, malah protes ke khotibnya. Ini seharusnya khutbahnya lebih diperpanjang lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Ammar, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus shalah waqsurul khutbah wa inna minal bayani sihra. Sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda dari pemahaman agamanya. Maka panjangkanlah salat kalian, panjangkanlah, lamakanlah salat dan ringkaskanlah khutbah karena di antara perkataan itu adalah sihir. Yani ringkaskanlah khutbah dan sampaikanlah khutbah tersebut dengan kalimat yang indah, memukau, karena di antara perkataan itu ada yang berupa sihir, yakni memikat hati orang. Kata para ulama, sihir apa definisinya? Sihir itu definisinya adalah at-ta'tsiru an bu'd, mempengaruhi dari jauh. Itu namanya sihir, mempengaruhi dari jauh. Ya, mempengaruhi dari jauh, itu namanya sihir. Makanya kalau orang nyantet orang kan dari jauh, tidak harus jarak dekat, ya, bisa long range. Begitu ya. Baik networknya. Maka perkataan, ketika seseorang berkata, orang yang mengatakan di sini tapi yang mendengar jauh di sana, misalkan mendengar khutbahnya di pojokan masjid, akan tapi bisa terpengaruh oleh perkataannya. Maka itulah mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara perkataan ada yang berupa sihir, yakni bisa mempengaruhi orang dari jauh.
Bisa tiba-tiba orangnya nangis, bisa tiba-tiba orangnya bersemangat, bisa tiba-tiba orangnya yakni menyesali dosanya atau bergembira dengan yakni amalan kebaikannya atau keimanannya, nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi bisa mempengaruhi dari jauh. Ya, ini makanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW sihir. Jadi beda, bukan sihir yang tercela itu ya, yang syirik bahkan. Baik. Itulah mengapa sebagian ulama ketika telepon baru ditemukan, dibuat, sebagian ulama berpendapat ini sihir. Kenapa? Bisa orang ya bisa bicara dengan orang yang diklaim orangnya dari luar kota, kemudian orang ini setelah berbicara dia nangis, tiba-tiba dia senang, ketawa sendiri dan seterusnya. Ini takdiran buat sihir. Sihir. Bahkan ada sempat fatwa haram, tapi fatwa tersebut kemudian berubah karena setelah mengetahui hakikatnya ini kan cuma gelombang suara diubah menjadi gelombang ya yang merambat elektromagnetik. Kita jangan mengubah majelis ini menjadi majelis fisika dan teknik. Nah, jadi ini perkataan Ammar kepada orang-orang pada saat itu. Wa makna qaulihi tanafasta ay atalta qalilan. Ya, jadi orang-orang berkata seandainya engkau memperpanjang sedikit aja, memperpanjang khutbahnya. Wa qauluhu ma'inna ay alama. Ya, ma'innatun min fiqhi, yakni tanda dari pemahaman agamanya. Fa hadzal hadits fihi hathun lil khatib ala taqsiril khutbah wa ikhtisariha. Maka hadis ini memotivasi para khatib untuk memperpendek khutbahnya dan meringkasnya, hatta yastati'an nasu fahmaha wa hifdhaha, sampai orang-orang itu atau sehingga orang-orang itu bisa memahami khutbahnya dan bisa menghafalnya. Jadi kalau khutbahnya ringkas, bisa ketahuan apa saja poin-poin khutbahnya begitu ya. Minimal poin-poinnya yang dihafalkan. Kalau tidak bisa menghafalkan kalimat demi kalimat. Tapi kalau orang Arab di zaman dulu biasa menghafalkan kalimat demi kalimat. Sekali dengar langsung hafal kalimat kata demi kata. Tapi kalau di zaman ini bahkan orang Arab sendiri sudah tidak bisa. Ya. Kata para ulama, kenapa orang Arab di zaman dahulu bisa sangat kuat sekali hafalannya? Karena tidak ada yang dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat. Yani mereka hidup di padang pasir. Yang bisa dilihat cuma padang pasir coklat, langit biru. Kalau ada awan ya bagus, atau tenda, kelas. Bahkan tanaman pun jarang. Betul? Sedikitnya variasi yang dilihat membuat ya hafalan menjadi kuat. Tapi kalau kita di Cigadung ini, Bandung khususnya, banyak yang bisa dilihat, masya Allah. Warna-warni, minimal tanaman. Anda tidak berbicara yang maksiat, itu jelas, jelas mempengaruhi hafalan. Tapi yang mubah-mubah ini dilihat, ini banyak variasinya, masya Allah. Ada bukit, ada batu, ada tanah yang ini sudah beda warna dengan yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini kata para ulama itu bisa mempengaruhi hafalan karena banyaknya variasi yang dilihat itu membuat kita seperti menjadi tersibukkan. Pikiran kita menjadi tersibukkan dengan banyak yang dilihat. Kalau zaman dulu, ya kemana? Coklat sama biru. Ke sini coklat sama biru. Ke sana coklat sama biru. Betul tidak? Padang pasir sama langit. Maka hafalan itu menjadi kuat. Itu analisa sebagian ulama saja tadi. Tapi bisa jadi ada benarnya. Anda cukup setuju dengan hal tersebut. Baik. Jadi di sini jadi hendaknya khutbahnya diringkas supaya orang-orang bisa memahami khutbahnya dan minimal bisa memahami poin-poinnya. Kalau ringkas itu gampang dipahami poin-poinnya. Wala tatashattat adhanuhum bitashaqubiha wa tuliha, dan agar pikiran mereka itu tidak tercerai-berai, pikirannya tidak tercerai-berai. Ya. Dengan banyaknya perincian perkataan yang disampaikan di khutbah tersebut, nah ini membuat benak orang itu nggak bisa fokus pada apa ini poin utamanya begitu ya. Kama yahutsu ala italati shalah li'anna salata hiyal maqsuda al-a'zam fil jum'ah wa kullu ma yuzkaru minal ahkam li ajliha. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memotivasi para khatib untuk memperlama salatnya karena salat, yakni salat Jumat itulah yang dimaksudkan.
di hari Jumat. Itulah maksud utama dari rangkaian ibadah ketika hari Jumat, itu sholat Jumat. Dan setiap yang disebutkan, setiap hukum yang disebutkan dalam atau terkait ibadah hari Jumat itu terkait sholat Jumat. Khutbah itu pelengkap gitu ya maksudnya. Jadi yang utama adalah ibadah sholatnya. Makanya sholatnya yang diperlama. Wa jaa'a fi ma'na hadza hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dan yang semakna ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda, akhrajahu Muslim. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat beliau itu qasda wa khutbatuhu qasda, akhrajahu Muslim. Yakni semakna dengan yang tadi. Maksudnya adalah to the point begitu ya. Jadi khutbahnya itu to the point dan salatnya juga to the point. Tapi to the point dalam salat yakni memperlama, karena itu poinnya. Poinnya adalah salatnya tersebut diperlama. Karena itulah poin dari ibadah di hari Jumat. Ada alasan lain yang tidak disebutkan oleh penulis atau pencarah di sini ya. Anda tidak tahu apakah alasan tersebut karena mungkin tidak relevan di Timur Tengah atau bagaimana. Tapi alasan tersebut relevan sekali kalau di Indonesia. Khutbah hendaknya jangan panjang-panjang supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya nggak pada tidur. Masa betul tidak? Itu nggak disebutkan di sini ya. Supaya nggak pada tidur. Jadi yakni kalau khutbahnya lama itu membuat orang-orang akhirnya malah tidak mendengarkan khutbah sama sekali karena ketiduran. Baik. Bahkan sampai-sampai ada perkataan yang terkenal di antara kita, kalau tidak mau ngantuk ketika khutbah, jadilah khotibnya. Betul tidak? Ini baik. Nah, sekarang kita lanjut. Wa yustahabbu ayyakhutuba ala mimbar. Disunahkan untuk berkhutbah di atas mimbar. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ila jiz'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awalnya berkhutbah ila jiz'in, yakni di sebelah batang pohon kurma. Awalnya di sebelah batang pohon kurma di Madinah. Falamma takhadzal mimbar tahawwala ilaihi. Ketika kemudian beliau dibuatkan mimbar, maka ini dalilnya bahwa ketika khutbah Jumat itu di atas mimbar. Ketika beliau dibuatkan mimbar, dan tentunya ini atas perintah dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, beliau akhirnya pindah ke atas mimbar tersebut. Fahannal jiz'u fa'atahu famasaha yadahu alaih. Maka akhirnya batang pohon kurma tersebut menangis, dan Nabi Muhammad SAW menghampiri batang tersebut, batang pohon tersebut, dan mengusap dengan tangan beliau untuk menghentikan tangisannya. Dan ini adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan ini makna hakiki, bukan majazi. Di batang pohon kurma tersebut menangis. Oh, itu majaz Ustaz. Maksudnya kita lihat seolah batang pohon kurma ini seolah menangis karena saking sedihnya. Enggak, ini makna hakiki. Ini beneran para sahabat mendengar batang pohon tersebut menangis, dan Nabi Muhammad SAW kemudian menghampiri beliau, begitu ya, untuk menghampiri batang pohon tersebut. Kita nggak tahu untuk batang pohon kita sebut beliau atau tidak. Menghampiri batang pohon tersebut. Baik. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al Bukhari. Fa idza sa'ida aqbala 'alan nasi fa sallama 'alaihim. Ketika khatib tersebut naik mimbar, maka beliau menghadap, ini beliau di sini maksudnya khatib ya, bukan Nabi Muhammad SAW. Nanti hadisnya nanti. Ketika khatib tersebut naik mimbar, maka hendaknya khatib tersebut menghadap manusia, menghadap jamaah, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Famin sunanil jum'ah annal khatiba idza sa'ida aqbala 'alan nasi biwajhihi fa sallama 'alaihim. Ya, di antara sunnah-sunnah ketika hari Jumat adalah, ketika sholat Jumat adalah hendaknya khatib ketika naik mimbar dia menghadap manusia, menghadap jamaah dengan wajahnya, kemudian mengucapkan salam. Li hadithi Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dana min mimbarihi yaumal jum'ah sallama ala man indahu minal julus fa idza sa'ida al mimbar istaqbala an-nasa biwajhihi thumma sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendekati mimbar pada hari Jumat, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya.
Kemudian ketika beliau naik mimbar, beliau menghadapkan wajah beliau ke manusia, kemudian beliau mengucapkan salam. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wa qala tafarrada bihi Isa bin Abdullah Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan sendirian oleh Isa bin Abdullah Al-Ansari. Qala Abu Ahmad Ibnu Adi ammatu ma yarwihi la yutabu alaih. Abu Ahmad bin Adi berkata, seluruh apa yang dia riwayatkan itu tidak ada mutabaahnya, tidak ada orang lain yang meriwayatkannya, cuma Isa bin Abdullah Al-Ansari. Ya, ini menunjukkan yakni apa namanya? Apakah ini menunjukkan hadisnya dhaif kalau cuma diriwayatkan oleh satu orang, yaitu Isa bin Abdullah Al-Ansari? Kita melihat orang tersebut, bagaimana orang tersebut sebagai perawi, apakah perawi yang thiqah atau tidak. Ya, ala kulli hal, wallahu alam, ini masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya tadi kita mengambil kesimpulan, ketika khatib naik mimbar, maka dia menghadap manusia, menghadap jamaah, kemudian mengucapkan salam. Warawa Ibnu Abi Syaibah Anisy-Sya'bi mursalan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar yaumal jum'ah istaqbala an-nas faqala assalamu alaikum wa yahmadullah wa yuthni alaihi wa yaqra suratan thumma yajlis thumma yaqumu fayakhutub thumma yanzil wa kana Abu Bakar wa Umar yaf'alanihi. Ya, jadi Ibnu Abi Syaibah berkata dari Asy-Sya'bi secara mursal. Baik, ada yang ingat atau ada yang sudah belajar apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Mursal, nggak ada yang ingat. Yang dimaksud dengan hadis mursal adalah ketika seorang tabi'in langsung meriwayatkan hadis, menyebutkan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tidak menyebutkan nama sahabatnya. Maka kita lihat beliau berkata, karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika naik mimbar pada hari Jumat, beliau menghadap para jamaah kemudian berkata Assalamualaikum, kemudian memuji Allah, kemudian membaca surat, kemudian duduk, kemudian bangkit, kemudian berkhutbah, kemudian turun dari mimbar. Wa kana Abu Bakar wa Umar yaf'alanihi, dan Abu Bakar dan Umar itu melakukannya juga. Ya, ini intinya ketika naik mimbar menghadap kepada jamaah kemudian mengucapkan salam. Ini yang kita ambil dari riwayat ini. Summa yajlis wa yu'adzinul mu'adzin. Kemudian khatib tersebut duduk. Jadi kita bayangkan ya, ini khatibnya naik mimbar menghadap jamaah, assalamualaikum, mengucapkan salam. Kemudian khatibnya duduk, kemudian azan. Ya, muadzin mengumandangkan azan. Falil jum'ah azanan. Dan salat Jumat itu memiliki dua azan. Azanun qabla shalah biwaqtin yatanabbahun nasu fihi lil jum'ah. Azan yang pertama adalah sebelum salat, yakni sebelum khatib naik mimbar. Dan ini tujuannya adalah agar orang-orang itu sadar bahwa ini waktunya untuk mengerjakan salat Jumat. Wa huwa alladzi amara bihi Utsman radhiyallahu anhu. Dan inilah yang diperintahkan oleh Utsman. Ini baru ada di zamannya Utsman. Tetapi ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ini ijtihad dari Utsman. Yang pertama, yang kedua, para sahabat yang lain itu menyetujuinya. Sehingga ini menjadi ijma'. Ya, ijma'nya para sahabat. Alasan yang kedua, alasan berikutnya adalah karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, dan Utsman termasuk khulafa'ur rasyidin. Ya, maka yakni ini bukan kebid'ahan. Berbeda kalau misalkan orang di zaman ini yakni membuat inisiatif seperti ini, maka tidak bisa ada ijma'. Susah sekali ijma' di zaman ini. Apalagi ijma' yang berkualitas seperti di zaman Utsman, ijma'nya sahabat. Ini berbeda tentunya dengan ijma' di zaman ini. Kalaupun itu bisa terjadi, tapi itu susah sekali ya di zaman ini. Semakin kesini semakin susah terjadinya ijma'. Baik, jadi
kita lihat ini adalah yang diperintahkan oleh Utsman, wa adzanun tsanin wa huwa alladhi yakunu hina yajlisul khatib 'ala al-mimbar. Azan yang kedua adalah azan yang ketika khatib itu duduk di mimbar. Yang tadi setelah khatib mengucapkan salam kemudian duduk, kemudian azan. Nah, ini azan yang kedua. Jadi azannya Utsman itu azan yang di sebelumnya, gitu ya. Wa huwa alladzi kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah azan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azannya cuma satu. Wa huwa alladzi tata'allaqu bihi al-ahkam min tahrimil bai' wa wujubi as-sa'yi ila al-jum'ah ala man talzamahu ila akhir. Dan azan yang kedua inilah yang di mana hukum-hukum fikih itu berkaitan dengan azan tersebut. Jadi segala hukum fikih yang berkaitan dengan azan salat Jumat itu yang dimaksud adalah azan yang kedua. Seperti misalkan diharamkannya jual beli. Haramnya jual beli setelah mendengar azan itu maksudnya azan yang kedua. Kemudian wajibnya untuk bersegera menuju sholat Jumat bagi orang yang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, itu wajibnya kapan? Setelah mendengar azan yang kedua. Taib. Thumma yaqumu fayakhtubu thumma yajlisu thumma yakhtubul khutbah atsaniyah. Kemudian khatib tersebut berdiri setelah azan selesai, khatibnya berdiri kemudian berkhutbah, khutbah yang pertama, thumma yajlis kemudian duduk sejenak, thumma yakhtubu al-khutbah atsaniyah, kemudian khutbah yang kedua. Fa yakhtubu khutbatain bainahuma julus, maka khatib itu berkhutbah dua kali tapi di antara kedua khutbah ada duduk. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah qa'iman, thumma yajlis, thumma yakum, kama yaf'aluna al-yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah pada hari Jumat sembari berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari ini, kata Ibnu Umar. Yani sebagaimana, wallahu a'lam, mungkin maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sekarang. Demikian pula dulu Nabi Muhammad SAW melakukannya demikian. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tsumma tuqamu sholatu fa yusalli bihim rak'atain. Kemudian salat Jumat ditegakkan dan khatib atau imam tersebut memimpin salat sebanyak 2 rakaat. Wa salatul Jum'ah rakaatani bil ijma'. Salat Jumat itu 2 rakaat secara ijma'. Waliqauli Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan dan juga berdasarkan, jadi dalil yang pertama adalah ijma', dalil yang kedua adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, salatul Jum'ah rakaatan. Salat Jumat itu 2 rakaat, wa salatul fitri rakaatan, dan salat Idul Fitri itu 2 rakaat, wa salatul adha rakaatan, dan salat Idul Adha itu 2 rakaat, wa salatus safar rakaatan, dan salatnya musafir itu 2 rakaat, yakni qashar ya. Tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ini adalah salat yang lengkap, bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi intinya 2 rakaat salat. Yajharu fihi ma bil qiraah. Di mana bacaan ketika salat Jumat itu dijahar. Walaupun dilaksanakan siang-siang. Salat zuhur sir, tapi kalau salat Jumat jahar. Yaqra'u fil ula bisabbih, sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah bil ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, jadi ini surat yang dibaca ketika salat Jumat. Walaupun bisa juga membaca surat yang lain, tidak masalah kan, tapi maksudnya ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika salat Jumat. Dan tidak ada, kata para ulama, perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika tidak ada perkataannya, cuma perbuatan, maka maksimalnya hukumnya sunnah. Maksimalnya hukumnya sunnah. Tapi tentunya mengikuti sunnah beliau itu lebih baik ya. Berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain wal jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin salat di salat Id
baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga salat Jumat, beliau itu membaca di rakaat yang pertama Sabbih isma rabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua Hal ataka haditsul ghasyiyah. Taib, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Au bil Jum'ah wal munafikun, atau mengerjakan atau membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Al-Jum'ah di rakaat pertama, Al-Munafikun di rakaat yang kedua. Li hadits Ibnu Abi Rafi' radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadis Ibnu Abi Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, istakhlafa Marwan Abu Hurairah 'alal Madinah. Marwan itu menjadikan Abu Hurairah sebagai gubernur di Madinah. Wa kharaja ila Makkah, dan Marwan kemudian pergi menuju Makkah, sehingga yang memimpin salat Jumat siapa? Abu Hurairah, gubernurnya. Ya, ketika khalifah itu enggak ada, ya sudah, berarti gubernur yang menggantikan. Yang memimpin salat Jumat akhirnya adalah Abu Hurairah. Fa shalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah, sehingga Abu Hurairah memimpin salat Jumat pada hari tersebut. Faqara'a ba'da suratil Jum'ah fi raqatil akhirah idza ja'akal munafiqun, maka beliau membaca, setelah membaca surat Al-Jum'ah di rakaat yang pertama, beliau membaca di rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua, idza ja'akal munafiqun, surah Al-Munafiqun. Qala fa adraktu Abu Hurairah hina sarafa fa qultu lahu innaka qara'ta bi suratain kana Ali bin Abi Thalib yaqra'u bihima bil Kufah. Kemudian Ibnu Abi Rafi', sahabat ini sama-sama sahabat, Ibnu Abi Rafi' radhiyallahu anhu berkata, setelah Abu Hurairah selesai salat Jumat, menghampiri Abu Hurairah, berkata, sesungguhnya engkau membaca dua surat yang itu dua surat yang dibaca juga oleh Ali bin Abi Thalib ketika memimpin salat Jumat di Kufah. Yang di dulu, maksudnya dulu ketika Ali bin Abi Thalib masih menjadi khalifah. Ini sudah setelah zamannya Ali bin Abi Thalib, zamannya eranya Marwan. Maka kata Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah, akhrajahu Muslim. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat tersebut pada hari Jumat, akhrajahu Muslim. Yani ini bukan cuma sunnahnya Ali, akan tapi ini bahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani tadi Ibnu Abi Rafi itu bukan mau protes, tapi mau bergembira begitu ya. Masya Allah, antum membaca dua surat yang itu sama juga dibaca oleh Ali. Kalau sekarang, jamaah sekarang, imamnya membaca Al-Jum'ah di rakaat pertama, Al-Munafikun di rakaat kedua, apa kira-kira yang dikatakan oleh jamaah? Syekh, panjang banget. Panjang banget suratnya. Ajib sekali ya, kaum muslimin di akhir zaman. Subhanallah, di abad ke-15 Hijriah. Kita kaum muslimin abad 15 Hijriah ya Mas saya. Allahul musta'an. Jadi kita lihat di sini berarti sunnah Nabi Muhammad SAW membaca dua surat tersebut di salat Jumat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah suratul Jum'ah wal Munafiqin. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ketika salat Jumat surat Al-Jum'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqin di rakaat yang kedua. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, Ibnu Qayyim berkata di kitab beliau Zadil Ma'ad, wa taratan yaqra'u fil Jum'ah bi suratil Jum'ah lima tadammanat minal amri bi hadhihi shalah. Terkadang hendaknya dibaca ketika salat Jumat, hendaknya membaca surat Al-Jum'ah karena surat ini mengandung tentang perkara tentang salat ini ya, membahas tentang salat Jumat ini. Wa ijabi sa'i ilaiha, dan membahas wajibnya untuk bersegera menuju salat Jumat ketika azan telah didengar. Wa tarkil amal al-a'ik anha, dan meninggalkan amalan-amalan yang bisa mencegah seseorang dari salat Jumat seperti jual beli. Wal amri bi iktsari dzikrillah liyahsul lahum al-falah fid darain. Dan surat Al-Jum'ah tersebut juga mengandung perintah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah agar tercapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa yaqra'u fi tsaniyah bi surati idza ja'akal munafiqun.
Dan di rakaat yang kedua dibaca surat Idza Ja'akal Munafiqun, yakni surah Al-Munafiqun, tahdziran lil ummah minan nifaq al-mardi, sebagai peringatan kepada umat dari kemunafikan yang itu berupa yakni perbuatan yang membangkang, ya. Wa tahdziran lahum an tusghilahum amwaluhum wa auladuhum an salatil jum'ah wa an dzikrillah, dan sebagai peringatan kepada mereka jangan sampai harta mereka dan anak-anak mereka itu menghalangi mereka dari salat Jumat dan menghalangi mereka dari mengingat Allah. Kalau di zaman ini ya, selain harta dan anak-anak juga kerjaan, supaya kerjaan tidak menghalangi seseorang dari mengingat Allah, yakni mengerjakan salat Jumat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum in fa'alu dzalik khasiru wa labud. Kalau seandainya mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka akan merugi. Tidak boleh tidak, pasti akan merugi. Wa haddan lahum 'alal infaqi alladhi huwa min akbari asbabi sa'adatihim, dan juga surat Al-Munafiqun juga memotivasi orang-orang untuk menginfakkan harta mereka, di mana ini adalah di antara sebab terbesar kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wa tahdziran lahum min hujumi al-maut wa hum 'ala halatin yatlubuna al-iqalah wa yatamannawna ar-raj'ah wa la yujabuna ilaiha. Dan sebagai peringatan kepada mereka jangan sampai min hujubil maut wa hum 'ala halatin, wallahu alam, ana tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan Ibnu Qayyim. Ini harus dilihat di kitab Zadul Ma'ad supaya lebih paham konteksnya. Tapi kalau di surah Al-Munafiqun, nah memang ada pembahasan tentang al-maut dan pembahasan tentang menginfakkan harta. Ya, jadi tampaknya ini berbicara tentang asbabun nuzul sebagian orang munafik yang dibahas di surah Al-Munafiqun, bagaimana mereka itu yakni apa namanya yatlubuna al-iqalah wa yatamannawna ar-raj'ah wa la yujabuna ilaiha. Wallahu alam, apa yang dimaksud nanti ana bahas ya insyaallah. Mungkin ana harus melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat terakhir di surah Al-Munafiqun ya. Tampaknya butuh konteks. Ini maksudnya tampaknya butuh konteks dari perkataan Ibnu Qayyim di sini. Iya, nah. Baik, insyaallah nanti kita bahas insyaallah kalau Anda tidak lupa, semoga tidak ya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu karena ini masih cukup banyak juga yang perlu disyarah atau dijelaskan. Insyaallah kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Gimana tadi salah satunya syaratnya mereka yang wajib sholat berjamaah itu sholat Jumat adalah mereka yang wajib sholat berjamaah juga. Gimana kalau dengan fakta? Gimana? Gimana dengan apakah mereka kena juga? Gimana Pak? Akhwat untuk ikut sholat? Oh, tidak wajib. Apa? Tidak wajib. Karena yang wajib sholat Jumat laki-laki yang mampu dan mukallaf gitu ya. Nah. Baik, ya. Bertanya mengenai bagaimana berbicara saat menyatakan sampai dari haram atau sebagainya. Oh iya, berbicara ketika khutbah itu insya Allah dibahas di ini pembahasan setelahnya. Jadi itu akan membuat bisa jadi amalan kita sia-sia. Jadi itu jangan sampai dilakukan. Dan nanti akan dibahas bahwa bahkan memperingatkan orang untuk tidak berbicara. Kita berbicara supaya dalam rangka, bukan dalam rangka lalai dari khutbah, tapi dalam rangka untuk mengingatkan orang lain supaya tidak berbicara. Bahkan ini tidak boleh. Jadi kata para ulama, kalau mau mengingatkan orang lain dengan isyarat sedikit saja, gitu ya, isyarat. Jadi jangan apa gitu ya. Jadi kalau bicara itu membuat lalai, bahkan mengingatkan orang lain yang bicara itu bahkan juga tidak boleh, karena ini sama-sama juga bisa membuat lalai. Makanya isyaratnya cukup sedikit saja begitu ya. Jangan kemudian intinya segala perkara yang menyibukkan seseorang dari fokus mendengarkan khutbah itu harus dihindari. Nah, apalagi kalau misalkan kalau di zaman ini bukan cuma bicara yang dilakukan oleh orang-orang ya, tapi main HP, betul tidak?
Banyak sekali, apalagi mahasiswa itu. Khutbah, khotib lagi khutbah, di sini lagi sibuk begini, begitu ya. Balas chat, update status lah, lagi Jumatan nih. Kacau sekali ya. Jadi itu banyak terjadi dan ini adalah kesalahan. Nah, jazakallah. Bagaimana dengan menjawab salam khotibnya? Nah, itu juga akan dibahas nanti insyaallah. Ya, tayyib. Nanti bagaimana kalau khotibnya yang berbicara dengan kita. Nah. Ya. Kan di antara syarat ini tadi sholat Jumat itu di masjid yang saya punya pengalaman Di masjid yang di masjid yang besar itu. ya. Saya ada pengalaman juga dulu pas sekolah kita tuh jauh dari masjid dan yang ada untuk sholat bisa memuat banyak siswa itu di Blora. Jadi kalau saat waktu sholat kita tak ke masjid, kita sholatnya di Blora. Apakah itu kembalikan ke masjid? Sebentar, tapi tidak ada masjid terdekat lainnya. Di komplek itu. Kompleks. Iya. Orang-orang di kompleks itu sholat Jumatnya kemana? Agak jauh kalau ke masjid Ustaz. Harus naik mobil. Kalau siswanya di 300 kan mobil ada. Sini. Ada masjid tapi jauh. Oh, tapi ini masih di kompleks gitu ya. Wallahu alam, menurut ana tidak masalah ya. Nah. Baik. Jazakallah khair. Ya. Kakek saya sudah bertahun-tahun tidak sholat Jumat karena sangat pikun. Itu apakah sudah bisa dulu? Kalau sudah kondisinya demikian maka na'am, rufiatil aqlam ya, pena diangkat dari beliau kalau sudah. Nah, kalau sudah sepuh. Jazakallah khair. Baik. Ada lagi? Ya. Misalkan ada orang yang lalu pada hari Jumat sebenarnya dia bulan mungkin 10 orang sholat Jumat di situ apakah atau Apakah? ya masih orang yang Sebenarnya tidak wajib ya. Kalau sudah di pegunungan dan tidak ada orang-orang perkampungan yang di dekat situ, sebenarnya sudah tidak wajib. Tapi bagaimana kalau memutuskan? Ya tidak masalah juga, tapi ya ini tidak boleh diikuti oleh orang kampung. Orang kampung harus sholat Jumat di kampungnya. Maksud paham maksud anak? Nah, tapi pada asalnya nggak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, karena bukan lagi karena mereka musafir kan, teranggap musafir di puncak gunung begitu, betul tidak? Kecuali di puncak gunungnya di kampung antum ya, berarti kemudian antum mukim di situ berapa hari. Jadi bedakan antara musafir, mukim dan mustautin. Mustautin tinggal tetap, musafir safar, mukim ya ini seperti orang yang safar ke situ kemudian tinggal di situ 10 hari misalkan. Nah, itu namanya mukim. Nah, bisa antum mengikuti sholat Jumat di sana, mengikuti warga. Taib, jazakallahu khairan. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.